Okay. Kalian pernah nggak sih merasa sebuah media pembelajaran itu terlihat menarik, tapi ternyata nggak benar-benar bantu kita buat memahami suatu materi. Tapi justru malah sebaliknya, media yang terlihat sederhana atau sepele justru lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman kita. Nah, dari situ muncul satu pertanyaan penting. Gimana kita bisa tahu sebuah media pembelajaran itu benar-benar efektif? Halo teman-teman semua, kenalin aku Radinka, salah satu mahasiswa teknologi pendidikan UNES yang pada video kali ini akan membahas mengenai model evaluasi media pembelajaran model OWEN. Model ini tuh penting karena tidak hanya menilai hasil akhir, tapi juga melihat proses dan dampak dari penggunaan media pembelajaran. Dengan memahami model ini, kita bisa membuat keputusan yang lebih tepat dalam memilih dan mengembangkan media pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke model OWEN, kita pahami dulu secara singkat apa itu evaluasi pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran adalah proses untuk menilai kualitas, efektivitas, dan kelayakan suatu media dalam mendukung proses pembelajaran. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa media yang digunakan itu benar-benar membantu peserta didik dalam memahami materi. Evaluasi tidak hanya dilakukan di akhir, tetapi juga bisa dilakukan sebelum pembelajaran, selama pembelajaran, dan setelah penggunaan media dalam pembelajaran. Disinilah pentingnya model evaluasi, karena model memberikan panduan langkah-langkah yang sistematis. Oke, model evaluasi media pembelajaran OWEN adalah salah satu model evaluasi yang dikembangkan untuk menilai suatu program secara menyeluruh. Model ini menekankan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tapi juga pada proses dan dampak yang dihasilkan oleh media yang disusun. Dalam model OWEN, evaluasi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan tujuan untuk memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk perbaikan program. Model ini sangat cocok digunakan dalam konteks pendidikan, termasuk dalam evaluasi media pembelajaran, karena mampu melihat dari berbagai aspek. Model OWEN memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, bersifat komprehensif, artinya model ini tidak hanya melihat dari satu aspek saja, tapi mencakup seluruh aspek. Kedua, model ini berorientasi pada pengambilan keputusan. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu media perlu diperbaiki, dilanjutkan, atau bahkan dihentikan. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas. Model ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, baik untuk program besar maupun media pembelajaran yang sederhana. Dan yang keempat, berfokus pada kebutuhan pengguna. Dalam hal ini, peserta didik menjadi pusat perhatian dalam proses evaluasi media pembelajaran. Oke, selanjutnya tahapan model OWEN. Dalam model OWEN terdapat beberapa tahapan utama yang perlu dilakukan dalam proses evaluasi. Yang pertama ada tahap identifikasi tujuan. Tahap pertama adalah untuk menentukan tujuan evaluasi. Misalnya, apakah kita ingin mengetahui efektivitas media, tingkat pemahaman peserta didik, atau daya tarik media pembelajaran yang disusun. Tujuan ini penting karena akan menentukan kemana arah evaluasi selanjutnya. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data. Setelah tujuan ditentukan, langkah berikutnya adalah untuk mengumpulkan data. Pengambilan data dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melakukan observasi, wawancara, menyebarkan angket, dan melakukan tes hasil pembelajaran. Dalam konteks media pembelajaran, kita bisa melihat bagaimana peserta didik berinteraksi dengan media tersebut. Kemudian langkah yang ketiga ada analisis data. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis. Analisis ini dilakukan bertujuan untuk menemukan pola, kelebihan, dan kekurangan dari media yang dievaluasi. Misalnya, apakah peserta didik lebih mudah memahami materi dengan media tersebut, atau justru malah sebaliknya, media tersebut mengalihkan perhatian peserta didik kepada materi yang diberikan. Dan yang keempat ada interpretasi hasil. Setelah dianalisis, hasil evaluasi kemudian diinterpretasikan. Pada tahap ini, evaluator memberikan makna terhadap data yang diperoleh. Contohnya, jika sebagian besar peserta didik mengalami peningkatan nilai, maka media tersebut dapat dikatakan media yang efektif. Begitu juga sebaliknya. Dan yang kelima, ada pengambilan keputusan. Tahap terakhir adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil evaluasi. Evaluator dapat menentukan hasil seperti media tersebut layak digunakan, atau media tersebut layak diperbaiki, atau mungkin media tersebut tidak efektif dan perlu diganti. Tahap ini sangat penting. Kenapa? Karena menjadi dasar perbaikan di masa depan.
Oke, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan model awan. Model awan memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, memberikan gambaran yang menyeluruh karena mencakup beberapa aspek evaluasi. Bukan hanya satu aspek evaluasi. Kelebihan yang pertama, memberikan gambaran yang menyeluruh karena mencakup beberapa aspek evaluasi. Bukan hanya satu aspek evaluasi. Kemudian yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat karena didasarkan pada data. Yang ketiga, dapat digunakan dalam berbagai situasi, termasuk dalam pengembangan media pembelajaran. Yang keempat, mendorong perbaikan berkelanjutan. Oke, selanjutnya adalah kekurangan model awan. Meskipun model awan memiliki beberapa kelebihan yang sangat bagus, model awan juga memiliki kekurangan seperti membutuhkan waktu yang cukup lama karena prosesnya sistematis dan mencakup banyak aspek. Kemudian yang kedua, memerlukan kemampuan analisis yang baik dari evaluator. Kemudian yang ketiga, jika tidak dilakukan dengan tepat, hasil evaluasi bisa menjadi kurang akurat dan penilaian terhadap media pembelajaran menjadi kurang tepat. Oke, selanjutnya adalah contoh penerapan media pembelajaran. Sebagai contoh, misalnya seorang guru menggunakan video animasi untuk mengajarkan materi IPA tentang siklus hujan. Guru menampilkan materi seperti mungkin air masuk ke tanah, kemudian menguap karena cahaya matahari menjadi awan mendung, kemudian awan mendung menjadi gelap dan turun hujan. Nah, dengan model awan, guru dapat melakukan evaluasi seperti ini. Yang pertama, tentunya menentukan tujuan. Misalnya, untuk melihat apakah video tersebut meningkatkan pemahaman siswa terhadap siklus hujan, atau justru malah peserta didik itu ke-trigger gitu sama video yang diberikan, bukan malah fokus ke materi yang diberikan. Kemudian yang kedua, tentunya mengumpulkan data melalui tes dan angket. Nah, setelah guru menampilkan video tentang siklus hujan, guru mungkin bisa memberikan tugas esai atau tugas pilihan ganda tentang materi siklus hujan yang tadi sudah dijelaskan melalui video. Kemudian yang selanjutnya, menganalisis dan melihat data apakah peningkatan nilai dari peserta didik benar-benar terjadi karena guru menggunakan media pembelajaran tersebut. Nah, jika video tadi dapat meningkatkan hasil tes peserta didik, maka video tersebut dapat dikatakan adalah media pembelajaran yang efektif. Nah, yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Apakah video tersebut akan terus digunakan atau malah diperbaiki agar dapat meningkatkan nilai siswa dengan lebih baik. Oke, jadi kesimpulannya, model awan merupakan salah satu model evaluasi yang sistematis dan komprehensif. Model ini sangat membantu dalam menilai efektivitas media pembelajaran. Karena apa? Karena mencakup berbagai tahapan, mulai dari penentuan tujuan hingga pengambilan keputusan. Dengan menggunakan model awan, kita tidak hanya mengetahui hasil, tetapi juga memahami proses dan juga dampak dari media pembelajaran tersebut. Media pembelajaran khususnya model awan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.